sama Adeva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kebenaran, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Kebenaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua diberi nikmat sehingga bisa hadir dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Kebenaran, Kecamatan Nandiraja, oleh Ibu Siti Aisyah, CGP Angkatan 11. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Siti Aisyah, CGP Angkatan 11. Dan acara yang terakhir yaitu doa penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
oleh Ibu Titik Sugandar. Dipersilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan SD, rekan-rekan guru SD Negeri 3 Kebenaran. Pada hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini di SD Negeri 3 Kebenaran dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata dari Bu Siti Aisyah. Salam dan salawat kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata positif dalam pendidikan dalam CPP. Semoga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan nanti akan mendapatkan kemudahan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir akan mendapat yang terbaik. Dan saya selaku kepala sekolah di SD ini mendoakan agar supaya Bu Siti mendapatkan kesuksesan dan dari awal sampai akhir akan mendapatkan kemudahan. Dan selamat untuk nanti akan menyampaikan beberapa materi yang akan disampaikan kepada kita dari Bu Siti Aisyah. Hanya ini yang saya dapat sampaikan. Semoga nanti Bu Siti mendapatkan yang terbaik. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 11. Dan saya ucapkan pula terima kasih kepada Dewan Guru dan segenap tenaga pendidikan di SD Negeri 3 Kebenaran yang telah meluangkan waktunya pada kali ini dalam kegiatan penyebaran budaya positif ini. Konsep utama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Disiplin positif yang kedua, kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia,
Yang ketiga, keyakinan kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Dan selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk tahap yang kedua yaitu adalah disiplin positif. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter setiap peserta didik. Ini kan lingkaran sekolah yang kita cita-citakan itu masuk ke dalam visi sekolah nanti dikembangkan menjadi lingkungan yang aman dan menciptakan kondisi disiplin positif. Disiplin positif dengan teori kontrol atau choice theory dari William Glasser. Kita tidak akan bisa mengontrol orang lain hanya dengan mengontrol diri sendiri. Jadi makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan mengenali potensi diri kita sendiri tentunya, agar tercapai tujuan mulia yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai yang diri kita hargai. Kemudian semua perilaku sudah pasti memiliki tujuan. Ada teori motivasi. Teori motivasi ini terdiri dari motivasi ekstrinsik atau dari luar, kemudian teori intrinsik itu dari dalam. Jadi untuk motivasi ekstrinsik contohnya yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, itu adalah contoh motivasi ekstrinsik, dan motivasi intrinsik berasal dari diri sendiri. Nah, dari motivasi itu terdapat nilai-nilai kebijakan yang universal dan nanti berakhir pada keyakinan kelas. Kemudian setelah perilaku memiliki tujuan, ada model berpikir. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Yang memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita itu setiap orang berbeda-beda. Kita berusaha memenuhi pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, dari realitas ini terdiri dari beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang atau rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Dari seluruh rangkaian ini kemudian berakhir dalam pembelajaran itu, setiap ada permasalahan nanti bisa ditentukan dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan anak yang menyambung pada kebutuhan dasar manusia, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini dia miskonsepsi yang sering ditemukan dalam penerapan budaya positif yang sudah ada di luar sana, bahwa yang sudah dipahami oleh beberapa orang dan ini salah adalah penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi terhadap anak. Jadi anak itu bebas melakukan hal apapun ya. Di kurikulum Merdeka itu ada yang menyampaikan apakah anak itu dibebaskan sebebas-bebasnya. Nah, di sini dijelaskan, diperjelas bahwa dalam bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Namun dalam penerapan budaya positif, guru melatih
melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri setiap manusia atau anggota masyarakat. Nah, dilanjutkan seperti tadi, kembali ke makna dari disiplin. Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Sudah hafal ya Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila ada lagunya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Masih ingat itu adalah cara yang paling gampang sebenarnya untuk menghafalkan bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau memiliki motivasi perubahan dari diri sendiri, bukan dari ekstrinsik atau dari luar. Nah, kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Contoh motivasi eksternal, contohnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, maka anak itu melakukan atau menaati peraturan, tapi agar dia tidak mendapatkan hukuman. Ini adalah salah satu motivasi eksternal dari luar. Ya. Apa yang akan terjadi apabila dia melakukan kesalahan? Sudah pasti mendapatkan hukuman. Nah, itulah salah satu contoh motivasi eksternal. Yang kedua, dari motivasi eksternal juga yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau menurut Bapak Ibu guru biasanya penghargaan. Oh, kamu hebat, oh kamu keren. Nah, itu biasanya anak melakukan sesuatu agar mendapatkan sesuatu pula. Nah, yang terakhir, ini tujuan disiplin positif yang ingin kita harapkan adalah bahwa anak itu memiliki motivasi internal, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi melakukan sesuatu, mematuhi sesuatu itu karena diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Contoh, murid
ditunjuk ketika tidak menggunakan atribut lengkap. Nah, itu merupakan salah satu motivasi ekstrinsik karena anak takut mendapatkan hukuman, maju di depan teman-teman ketika upacara sehingga mereka mematuhi atau melakukan disiplin diri. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid akan melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Contohnya, ketika sekarang banyak sekali model penghargaan, dikasih bintang, dikasih ditempelkan di papan kelas karena sudah juara di kelas. Ternyata itu merupakan salah satu motivasi ekstrinsik si anak akan melakukan tugas yang diperintahkan guru hanya karena mendapatkan penghargaan. Nah, yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar bahwa dia akan mendapatkan nilai kebajikan ketika melakukan kebaikan. Konsep disiplin identitas yang gagal. Ketika hukuman dilakukan, itu akan membuat anak yang pertama menyakitkan, tidak nyaman, kemudian murid merasa takut, merasa dipaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Ketika kita melakukan penghargaan, akan menjadi tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Contohnya seperti saya di kelas 2, ketika terlalu memperhatikan salah satu anak dan anak yang lain menjadi iri atau selalu memberikan perhatian pada anak tersebut dan anak-anak yang lain merasa iri. Nah, itu yang perlu saya rubah. Dan yang ketiga adalah mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Kemudian konsep disiplin identitas yang sukses dengan menggunakan konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi, maka penguatannya itu akan berada di jangka yang pendek, kemudian perlu memonitor secara berkelanjutan, kemudian selalu melakukan stimulus dan respon kepada anak. Lalu murid menghormati peraturan, dan yang terakhir memberikan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian kalau kita menggunakan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian mengontrol dirinya, dan terakhir murid akan bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Untuk konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid dengan menggunakan restitusi. Sebelum masuk ke restitusi, apa sih sebenarnya arti restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan ciri-cirinya adalah untuk kegiatan restitusi yang pertama, anak melakukan kesalahan itu bukan menebus kesalahan, bukan dengan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri anak dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang telah mereka lakukan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Contohnya ini perbedaannya. Untuk contoh kasus, siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Contohnya ketika memberi hukuman, itu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu adalah contoh hukuman atau guru marah dan murid menjadi
evaluasi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat karena dia tidak mengerjakan PR. Ini menunjukkan bahwa guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, untuk restitusi yang dilakukan, guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dengan siswa dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi perbedaannya sangat jelas ya. Untuk hukuman itu guru menghukum dengan biasanya itu fisik, dengan tindakan fisik. Kalau konsekuensi itu karena sudah melakukan kesalahan, maka ada hal yang harus dia lakukan untuk memperbaikinya. Kalau restitusi itu ditanyakan dulu kenapa melakukan hal itu, lalu distabilkan dirinya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, dan terakhir meyakinkan apakah melakukan kesalahan lagi atau tidak. Lanjut masuk ke keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas terdapat urutan-urutannya. Yang pertama adalah peraturan kelas. Peraturan kelas lebih positif dengan keyakinan kelas, kemudian menciptakan lingkungan yang positif dan menjadi budaya positif. Mengapa sih tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Seperti contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika berkendara di luar? Kenapa, Bu? Biar tidak untuk menjaga keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Biar lingkungan bersih, menjaga kesehatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti kegiatan? Disiplin itu adalah kegiatan atau motivasi-motivasi intrinsik yang kembali kepada nilai-nilai keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini contoh dari kesepakatan kelas. Jadi ada dua, yang satu keyakinan kelasnya sebenarnya ini sama saja sih. Dari sekarang sudah mulai banyak sekali yang ada di Shopee ya. Ada brosur-brosur keyakinan kelas. Apakah itu boleh dibeli Bapak Ibu? Tidak, karena keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama adalah keyakinan kelas itu adalah lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan yang sifatnya adalah universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Kemudian tidak terlalu banyak, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas tadi kita melihat dari kebutuhan dasar manusia, bahwa kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kita setiap melakukan keyakinan kelas memperhatikan atau melihat kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman dan pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama
siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara benderanya. Ternyata masuk tadi ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti terlihat perbedaannya. Untuk penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu adalah guru sebagai penghukum. Kemudian ketika membuat rasa bersalah pada anak, itu dengan mengatakan berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Ibu kecewa sama kamu. Itu adalah contoh membuat anak menjadi merasa bersalah karena sudah melakukan kesalahan. Nah, dan posisi kontrol sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah, tapi besok sambil ulangi lagi ya. Itu sebagai teman. Ketika menjadi seorang pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Menanyakan aturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini adalah bagaimana contoh-contoh sebagai posisi kontrol dalam sebuah permasalahan. Jadi kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu penghukum atau pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau pemantau atau manajer. Nah, dari permasalahan yang timbul, nanti kita akan menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas itu dengan cara kita dapat melakukan semua hal yang terbaik yang kita lakukan. Kemudian membuat anak untuk membuat anak merasa gagal, karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh untuk kalimatnya kita bisa gunakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Contoh kemarin misalnya saya membuat segitiga restitusi pada anak yang makan di dalam kelas. Makan di dalam kelas itu sebenarnya tidak apa-apa karena kamu lapar, tetapi bisa ditahan dulu nanti pada saat istirahat. Jadi kita tidak langsung menjudge ya anak tersebut salah. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu contohnya untuk menstabilkan anak biar tidak merasa tertekan. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Itu adalah salah satu contoh untuk menstabilkan identitas. Ada banyak hal. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat yang dapat menstabilkan kondisi anak pada saat melakukan kesalahan. Kemudian validasi kebutuhan. Kita akan membantu siswa mengenali basic yang dibutuhkan, yang ingin dipenuhinya karena melakukan kesalahan. Karena pada dasarnya setiap orang melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Kita bisa mengatakan pada anak bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu adalah memvalidasi kebutuhan. Misalnya, kenapa akan makan di dalam kelas? Karena dia tidak lapar. Karena dia lapar, tidak sarapan tadi pagi. Kenapa tidak sarapan? Karena bangunnya kesiangan. Berarti kan dia memiliki alasan kenapa dia makan di dalam kelas. Nah, itu merupakan salah satu contoh validasi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah melihat alasan kenapa anak ini melakukan kesalahan, maka kita menanyakan keyakinan pada dirinya. Apa
Arkan, coba sekarang mau nggak cerita sama Bu Siti? Kenapa tadi Mas Arkan makan di dalam kelas? Anu bangunnya kesiangan Bu, jadi nggak Nggak sarapan. sarapan. Oh, berarti lapar. Iya, nggak apa-apa. Besok jadi Mas Arkan bagaimana caranya biar tidak lupa sarapan? Bangunnya? Tepat waktu Iya, terus jangan lupa sarapan. sarapan. Terus Mas Arkan tahu nggak kesepakatan kelas kita kalau makan itu bagaimana? Makan di jam. Istirahat. Iya, Mas Arkan mau mengulangi lagi atau tidak? Enggak. Iya, berarti Mas Arkan akan berusaha lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Jadi besok Mas Arkan sudah mulai berubah. Oke, semangat, semangat ya. Besok harus mulai sarapan pagi sebelum berangkat sekolah biar di sekolah tidak lapar dan fokus dalam pinter. Bagus, terima kasih Mas Arkan ya. Menstabilkan identitas itu dengan cara kita dapat melakukan semua hal yang terbaik yang kita lakukan. Kemudian membuat anak untuk membuat anak merasa gagal, karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh untuk kalimatnya kita bisa gunakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Contoh kemarin misalnya saya membuat segitiga restitusi pada anak yang makan di dalam kelas. Makan di dalam kelas itu sebenarnya tidak apa-apa karena kamu lapar, tetapi bisa ditahan dulu nanti pada saat istirahat. Jadi kita tidak langsung menjudge ya anak tersebut salah. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu contohnya untuk menstabilkan anak biar tidak merasa tertekan. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Itu adalah salah satu contoh untuk menstabilkan identitas. Ada banyak hal. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat yang dapat menstabilkan kondisi anak pada saat melakukan kesalahan. Kemudian, validasi kebutuhan. Kita akan membantu siswa mengenali basic yang dibutuhkan, yang ingin dipenuhinya karena melakukan kesalahan. Karena pada dasarnya setiap orang melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Kita bisa mengatakan pada anak bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu adalah memvalidasi kebutuhan. Misalnya, kenapa akan makan di dalam kelas? Karena dia tidak lapar. Karena dia lapar, tidak sarapan tadi pagi. Kenapa tidak sarapan? Karena bangunnya kesiangan. Berarti kan dia memiliki alasan kenapa dia makan di dalam kelas. Nah, itu merupakan salah satu contoh validasi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah melihat alasan kenapa anak ini melakukan kesalahan, maka kita menanyakan keyakinan pada dirinya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Apakah kamu mau melakukan itu, kemudian menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini untuk meyakinkan dirinya apakah mau mengulang lagi atau tidak, apakah menjadi yang lebih baik. Nah, itu menanyakan keyakinan. Ada video contoh video keyakinan kelas. Ini dipanggil Bu Siti. Oh iya. Perbuatan itu kira-kira baik atau salah? Salah. Iya, boleh apa enggak? Enggak. Enggak. Setiap orang pasti pernah berbuat
salah ya. Manusia pasti tidak ada yang sempurna ya. Jadi apa namanya, kamu bisa menceritakan kepada Bu Guru kenapa kok kamu merebut perautnya Reva. Oh, mau pinjam tapi tidak boleh ya. Jadi kalau misalnya tidak boleh berarti tidak boleh memaksa. Iya, tidak boleh memaksa. Nanti ketika memaksakan kehendak orang lain, nanti orang lain tidak akan suka sama kita. Tidak apa-apa ketika melakukan kesalahan, tapi kita harus minta maaf. Oke, jadi kalau misalnya perbuatan itu baik apa tidak? Tidak. Nah, lalu kita cari solusi bersama biar nanti Adibah tidak pinjam-pinjam punya teman. Jadi bagaimana? Adibah harus punya sendiri ya. Nanti boleh bersama orang tua menyampaikan bahwa kamu tidak punya rautan ya. Nanti boleh disampaikan. Jadi besok tidak perlu pinjam lagi ya. Setiap perlengkapan jadi sudah punya sendiri gitu. Iya. Terus Adibah kira-kira kalau misalnya kesepakatan di kelas masih ingat apa tidak? Iya. Kalau sama teman bagaimana? Harus saling menyayangi. Jadi kalau merebut merebut punya teman kan tidak boleh ya. Jadi besok Adibah harus menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi nanti diterapkan ya. Yakin ya kalau akan memperbaiki diri? Iya. Nilai yang diri kita hargai. Kemudian semua perilaku sudah pasti memiliki tujuan. Ada teori motivasi. Teori motivasi ini terdiri dari motivasi ekstrinsik atau dari luar, kemudian teori intrinsik itu dari dalam. Jadi untuk motivasi ekstrinsik contohnya yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Itu adalah contoh motivasi ekstrinsik, dan motivasi intrinsik berasal dari diri sendiri. Nah, dari motivasi itu terdapat nilai-nilai kebijakan yang universal dan nanti berakhir pada keyakinan kelas. Kemudian setelah perilaku memiliki tujuan, ada model berpikir. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan yang memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya realitas atau kebutuhan kita itu setiap orang berbeda-beda. Kita berusaha memenuhi pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, dari realitas ini terdiri dari beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang atau rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Dari seluruh rangkaian ini kemudian berakhir dalam pembelajaran itu, setiap ada permasalahan nanti bisa ditentukan dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan anak yang menyambung pada kebutuhan dasar manusia, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini dia miskonsepsi yang sering ditemui.
Aulia, silakan duduk. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah Nurul tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diacuhkan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya, saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ternyata belum muncul juga. Ini adalah contoh dan bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, ini adalah contoh dari praktek segitiga restitusi. Ya, mungkin terima kasih ternyata. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada hal yang mau ditanyakan terkait dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan. Ya, monggo pakai mic, Bu. Saya mau menanyakan apa perbedaan antara kelas dan kesepakatan kelas. Ya. Kembali ke keyakinan kelas.
keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang lebih positif. Kesepakatan kelas itu kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan kelas saling menyayangi sesama. Seperti itu. Jadi kalimatnya lebih universal. Ketika kesepakatan kelas, ini ada dua macam ya. Yang pertama tadi jadi untuk keyakinan ini kalimatnya itu bukan seperti peraturan. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Itu aturan. Tapi ketika kita buat menjadi keyakinan kelas adalah menjaga lingkungan kelas tetap bersih. Atau Bu, contohnya yang lain yang lebih positif untuk menjaga kebersihan kelas. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu menjadi lebih positif. Jadi untuk dilarang membuang sampah di kelas, iya, itu juga membuang sampah di tempatnya juga salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi kalimatnya itu lebih universal. Kalau aturan itu adalah berupa larangan. Contoh, jangan berkata kasar. Berubah dalam keyakinan kelas menjadi berkata sopan dan santun. Kemudian misalnya dilarang terlambat datang ke kelas atau dilarang datang terlambat sekolah. Berubah kalimatnya menjadi lebih universal, yaitu datang tepat waktu. Jadi perbedaannya adalah ketika keyakinan kelas adalah berupa pernyataan yang universal, kemudian hanya sedikit, tidak terlalu banyak yang kita buat, namun hal-hal yang sering ditemui di dalam kelas. Yaitu mungkin yang terakhir adalah refleksi. Apa yang kita dapatkan pada siang hari ini? Kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan? Mendapatkan ya bisa membedakan antara Peraturan kelas, ya, peraturan dengan keyakinan kelas. Ada lagi, Bu? Iya, segitiga restitusi, bahwa setiap ketika menemui permasalahan kita selalu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Semoga pertemuan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Sebelum menyelesaikan kegiatan pada siang hari ini, mari kita bersama-sama biar semangat, nggih, Bapak Ibu pulang mundur dengan hati yang semangat. Kemudian tadi yang sudah disampaikan bisa lebih sedikit menjadi pengetahuan yang baru dan diimplementasikan di kelas masing-masing. Tepuk semangat yang sedang viral. Tepuk semangat, tek-tek-tek, gadang-gadang, ya, seperti itu, nggih. Yang lagi viral, sekarang adalah itu. Tepuk semangat dan dadah, ding, duk, dadah, ding, duk, semangat. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Semoga hari ini dapat mendapatkan hal-hal yang positif, ya. Kita dapat melaksanakan kegiatan yang positif. Terima kasih atas
perhatian dan waktunya. Saya mohon maaf apabila banyak kekeliruan atau kesalahan, baik tutur kata atau perkataan yang tidak sengaja menyakiti atau hal-hal yang tidak baik. Saya sampaikan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tadi acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Kebanaran, Kecamatan Mandiraja oleh Ibu Siti Aisyah SPD CGP Angkatan 11. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.